Halo, sekarang kita akan membahas saham-saham dengan pendapatan tertinggi atau kenaikan tertinggi di perdagangan tanggal 25 Juni 2021. Kita mulai dengan saham HDFA. HDFA ini adalah saham Radana Bhaskara Finance. Di perdagangan tanggal 25 Juni 2021 dibuka dengan posisi Rp167 per lembar saham. Kemudian di jam 9.15 langsung naik 224. Itu ada sekitar 15 menit dari jam 9.00 ke 9.15, sekitar 15 menit. Kemudian flat sampai 9.30, kemudian diturunkan ke 195, kemudian naik lagi di 9.40, turun lagi 9.50, di jam 10 juga naik, dan di jam 10.40 dia dibanting Rp186. Kemudian di jam 11 kembali naik, turun naik, dan kemudian di sorenya sudah flat. Di pembukaan sesi 2-nya sudah flat ya, tidak ada pergerakan. Jika Anda seorang trader, posisi ini sangat nikmat ya, ketika kita ambil di posisi 167, kemudian kita jual di 2.224, kemudian kita beli lagi di 195, jual lagi di 224, kita beli lagi 204, jual lagi 224, kemudian begitu seterusnya. Bisa saja pendapatan kita sebagai trader ini 100% ya untuk saham ini doang. Artinya jika kamu memiliki modal sekitar 1 juta rupiah, kamu bisa mendapatkan keuntungan 1 juta rupiah satu harinya hanya dengan berdagang saham HDFA. Wow, sangat menggiurkan ya. Coba kita lihat di seminggu terakhir bagaimana pergerakannya. Pergerakannya cenderung downgrade, cenderung bearish. Kemudian di Jumatnya terjadi kenaikan. Bagaimana di 6 bulan, di 1 bulan dulu. 1 bulan begini grafiknya. Di 9-10 Juni posisinya di 119, kemudian naik di tanggal 15 Juni 270, kemudian turun lagi 167, dan hari Jumat kemarin 224. Bagaimana kita lihat sejauh ini? Nah, ini dia pergerakan saham dari HDFA dalam beberapa tahun kemarin. Dimulai dari tahun 2011 terjadi volatility di sekitar tahun 2016 hingga sekarang. Sangat luar biasa ya pergerakannya, volatility-nya. Saham ini sangat menarik ya untuk kita perhatikan. Oke, lanjut kita akan membahas saham berikutnya. Saham berikutnya yang kita akan bahas adalah saham MNC Studio International. MNC, lagi-lagi MNC. Beberapa sama MNC pergerakannya cukup tajam ya. Terbukti dari saham ini, saham MSIN. MSIN kita lihat di perdagangan tanggal 25 Juni kemarin itu di
di posisi pembukaan berada di 157 per lembar saham, kemudian 15 menit kemudian naik jadi 165, kemudian di jam 9.50 naik lagi. Jadi ada rentan waktu 1 jam ini pergerakannya. Kemudian landai, naik, landai, dan di perdagangan sesi kedua di sore harinya dia arah di 33,76%. Keren juga nih saham nih. Saham MNC Studio International. Kita lihat seminggu terakhir pergerakannya flat di seminggu terakhir dan terjadi kenaikan di hari Jumat tanggal 25 Juni. Kita lihat sejauh ini bagaimana pergerakan saham MSIN. Ya, di tahun 2018 itu sekitar 525, kemudian turun dan kemudian naik lagi dan turun lagi di 2020, dan waktu Covid ya, waktu masa Covid yang di 2020 pergerakannya cukup sideways, dan dibanting itu di Desember dan Januari turun dan kita tidak tahu apakah ini bisa naik. Ada baiknya kita akan cermati terus ya saham MNC Studios ini. Berikutnya kita akan bahas saham CLAY, CLAY, atau saham Citra Putra Realty Tbk. Di perdagangan tanggal 25 Juni kemarin dibuka di posisi 800, kemudian 1 jam kemudian turun jadi 755, kemudian dia bergerak naik sampai 11.30, cuma 880 ya, tidak naik sih tapi tidak signifikan ya. Oh, lumayan juga sih ya, dari 800 ke 880 di sesi pertama, kemudian langsung masuk di sesi kedua dari perdagangan tanggal 25 Juni kemarin, langsung arah di posisi Rp1.000 per lembar saham. Kita lihat seminggu terakhir pergerakannya seminggu terakhir sideways di posisi 800-an ya, 840 di tanggal 21, kemudian tanggal 22 790, dan Jumat kemarin mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keren. Kita lihat sejauh ini saham dari CLAY seperti apa pergerakannya. Ya, di 2019 itu sekitar Rp306, kemudian naik di 2019 Agustus, September, Oktober naik menjadi 5.525, kemudian dibanting ke bawah hingga 2021. Secara histori saham ini cenderung turun dan cocok untuk kita amati ya saham ini. Kemudian kita akan membahas saham berikutnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham KOKO atau Wahana Interfood Nusantara. Ya, di perdagangan tanggal 25 Juni kemarin dibuka di posisi 258 per lembar saham. Kemudian di 1 jam terakhir tidak ada pergerakan yang signifikan
cenderung turun, cenderung sideways ya, naiknya pun sedikit, dan tiba-tiba di sesi keduanya langsung arah ya. Di sesi kedua dibuka di 268, kemudian diarahkan menjadi 312. Luar biasa. Kita lihat apa yang terjadi di seminggu terakhir. Seminggu terakhir pergerakannya sideways ya, di tanggal 21 250, kemudian naik di tanggal 22 264, ada sekitar 14 poin naik, kemudian turun kembali dan naik lagi, dan di Jumat kemarin kenaikannya cukup signifikan di 20 ya, kenaikannya di 24%. Luar biasa saham Koko ini. Terakhir kita akan membahas saham Nobu Bank. Saham Nobu di perdagangan tanggal 25 Juni kemarin dibuka di posisi 1055. Kemudian dalam 1 jam, dalam 15 menit sampai 20 menit langsung naik ke 1310, 24%, dan terus bertahan di posisi arahnya di kenaikan 24,76%. Luar biasa. Kita lihat seminggu terakhir apa yang terjadi dengan saham Nobu. Saham Nobu di seminggu terakhir harganya sideways di sekitaran 995 sideways, dan terjadi kenaikan di Jumat, naik sekitar 24%. Kita lihat sejauh ini pergerakan saham Nobu. Wow, saham Nobu di tahun 2013 terjadi sideways sampai 2015, terus turun di 2016 dan naik lagi di 2017, dan 2018 terjadi sideways hingga 2020, kemudian turun di Juli 2020 dan naik turun. Wow, ini sangat-sangat menarik ya kalau kita perhatikan saham Nobu ini. Dari candlenya sih sepertinya dia akan membuat jarum seperti ini juga ya. Jadi kalau Anda ingin berinvestasi di saham Nobu, ada baiknya tunggu turun dulu ya. Tunggu turun dulu, dan kalau Anda yakin silahkan borong. Kalau Anda tidak yakin, jangan ambil ya. Semua keputusan tergantung di Anda mau berinvestasi ataupun trading di saham, karena segala keuntungan dan kerugian itu adalah atas usaha Anda sendiri. Terima kasih sudah menyimak review dari saya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.